Untuk kasus pembunuh 100 jiwa tadi, yang dia berjalan menuju kampung soleh, belum nyampe sudah meninggal dunia, maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab, dan keduanya melakukan perdebatan sengit. Malaikat rahmat mengatakan, saya akan bawa dia untuk diberi rahmat. Kata malaikat rahmat, dia datang dengan hati yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka malaikat azab pun mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Seumur hidupnya dia enggak pernah berbuat baik. Ya, dia enggak pernah berbuat baik. Berseteru malaikat rahmat dan azab, masing-masing mau jalankan tugasnya. Tugas saya nyiksa, tugas saya ngasih nikmat. Ketentuan dari Allah jelas, kalau meninggalnya husnul khotimah harus dikasih nikmat. Kalau tugasnya, kalau meninggalnya su'ul khotimah, azab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku kaum muslimin, pemirsa di wilayah manapun, di daerah manapun, dan di dimensi manapun berada, khususnya teman-teman santri virtual dan santri weekend yang ada bersama saya di malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama untuk cari ilmu sihah wal afiyah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi rahmat untuk kita dan rahmat untuk seluruh saudara kita dimanapun berada, serta rahmat untuk bangsa yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita akan belajar satu hadis yang cukup panjang. Hadis ini kemarin saya bahas di Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan secara singkat. Malam ini saya ingin membacanya kata demi kata dan ingin membahasnya bersama antum semua. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaah, ilmu yang menyelamatkan dunia sampai membawa kita masuk jannah tanpa susah payah. Amin Allahumma amin. Karena ada ilmu-ilmu yang membuat susah di dunia dan susah di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini hadis yang super sahih. Kenapa super sahih? Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin meletakkan hadis ini di bab tobat. Jadi di awal kitab Riyadhus Shalihin. Saya akan bacakan per kalimat per kata, kita bahas ya, insyaallah berkah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'ah wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Sampai di sini dulu. Ini hadis tentang kisah pembunuh kelas berat. Kalau di film-film itu ada apa ya? Serial killer atau apa itu ya? Pembunuh yang sudah bunuh banyak orang.
Ini enggak nanggung-nanggung, bukan kisah tentang pembunuh yang bunuh 10 orang, bunuh 20 orang. Tapi ini tentang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Nah, kisah ini tentang itu. Kemudian dia ingin bertobat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini kisah yang menceritakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi berkisah, ya kalau bahasa Indonesianya mungkin mendongeng. Ya dongeng itu kan kisah ya, sama ya kisah ya dongeng cerita sama. Adalah salah satu metode yang sangat efektif di dalam berdakwah. Makanya Al-Quran itu isinya kisah-kisah. Ya kisah nyata semua yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua. Khususnya kepada Rasulullah SAW, linutsabbita bihi fu'adak. Agar hati Nabi SAW yang super kokoh itu menjadi kokoh. Ya menjadi semakin kokoh. Bisa kita bayangkan kalau hatinya Nabi Muhammad SAW itu sama Allah Ta'ala dikokohkan dengan kisah, lantas bagaimana dengan hati kita yang rapuh? Kira-kira butuh kisah atau enggak butuh? Butuh. Makanya orang yang memandang remeh kisah-kisah yang disampaikan oleh para wali, orang-orang yang memandang remeh kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama, berarti dia telah memandang remeh cara Allah mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mendidik Nabi Muhammad SAW lewat kisah-kisah. Dan Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat juga lewat kisah. Makanya bagus buat kita semua kalau mau didik keluarga kita, didik sahabat kita, didik anak-anak kita, caranya dengan berkisah. Ada dongeng sebelum tidur. Nah dongeng sebelum tidur tapi yang sahih-sahih. Kita ceritakan kisah-kisah yang sahih, kisah yang benar, kisah yang manfaat. Itu akan menjadi sarana yang sangat bagus untuk membentuk pribadi diri kita maupun keluarga kita maupun orang lain. Disinilah Nabi bercerita, Nabi Muhammad SAW, kana fiman kana qablakum rajulun. Fiman kana qablakum. Jadi ada manusia yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW, namanya sahabat, iman sama Rasul, wafat mukmin, namanya sahabat. Ada manusia yang generasi sebelum Nabi Muhammad SAW. Biasanya Rasul menyebut fiman kana qablakum, orang-orang zaman dahulu. Entah itu di zaman Nabi Musa, entah di zaman Nabi Isa, entah di zaman Nabi Nuh, tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ada seseorang yang hidup di masa lampau. Ya hidup di masa lampau. Kemudian orang tadi melakukan qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia telah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya kepada masyarakat, siapa ini ya orang yang paling alim di muka bumi, mau minta fatwa. Ini pembunuh, sudah bunuh 99 orang, pengen tobat. Dan ketika pengen tobat ternyata dia itu carinya benar. Yang dicari sama dia pengen tobat bukan pejabat. Yang dicari sama dia pengen tobat bukan orang kaya. Yang dicari sama dia pengen tobat bukan orang tampan, bukan. Yang dicari bukan orang terkenal, tapi dia mencari tolong tunjukkan kepada saya orang yang paling alim, yang paling berilmu di muka bumi. Fadullah, maka ditunjukkan kepadanya ala rahibin, kepada rahib. Rahib itu istilah untuk ahli ibadah. Yang ditanya rupanya enggak kenal orang alim. Nah, memang orang alim itu yang tahu hanya orang alim. La ya'riful wali illal wali. Enggak kenal wali kecuali wali. Enggak tahu keilmuan seseorang kecuali orang yang punya ilmu. Lah biasanya masyarakat kalau ditanya siapa yang alim, yang biasa ke masjid, ya itu.
Ya, model-model seperti saya ini kupluan, pecian, sarungan, rajin ke masjid, ya itu alim. Padahal kadang-kadang kita ini nyamar ya, pakai sarung ya ke masjid, kadang-kadang gitu ya. Rupanya yang dicari itu anaknya ustadznya. Ya, bukan alimnya, bukan alim, dia punya misi yang berbeda. Kadang-kadang masyarakat itu menilai orang yang ahli sholat itu orang yang alim. Betul orang baik, tapi kalau ilmu itu lain. Banyak orang baik, tapi belum tentu orang yang alim. Orang yang punya ilmu yang lebih daripada orang lain. Tapi hal yang seperti ini ternyata sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Biasanya seketok kupluan alim gitu ya. Apalagi tahun 2021, subscriber banyak di YouTube alim. Pinter ceramah, alim. Pinter ngomong, alim. Berani ngeluarkan fatwa nyeleneh, alim. Julukan alim ini begitu mudah dilontarkan oleh masyarakat. Dan itu memang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Jadi buat orang yang alim, kalau kejadian orang dianggap alim padahal gak alim itu biasa. Sketbian gitu ya. Ya sudah dari zaman dahulu kala. Maka ditunjukkan ala rohibin. Ternyata salah alamat. Carinya orang alim ditunjukkan pada ahli ibadah. Ya, tanyanya orang berilmu ditunjukkannya orang ahli ibadah. Itu salah alamat. Berangkatlah dia menjumpai fa'atahu. Orang yang dianggap orang alim tadi ternyata bukan orang alim. Ternyata orang baik, ahli ibadah. Tapi ilmunya belum cukup. Dia hanya tahu ilmu pokok-pokok, ilmu sholat. Karena yang namanya ahli ibadah kan harus tahu ilmu ibadah. Ilmu sholat dia tahu, ilmu puasa dia tahu. Ya tapi ilmu yang lain gak paham. Dia taunya hanya alat untuk ibadah, ngerti dia. Maka saat itu fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Dia berkata kepada ahli ibadah tadi, saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah ada jalan untuk bertobat? Kalau saya bertobat, tobat saya diterima enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang ahli ibadah tadi orang baik, didatangin pembunuh sudah bunuh 99 orang, gemes dia. Enak bener udah bunuh 99 orang mau tobat masuk surga. Kok enak bener, bunuh satu orang saja itu seperti membunuh seluruh penghuni bumi. Dosanya besarnya luar biasa, dia udah bunuh 99 orang. Dia nggak punya ilmu tentang ini. Tobat yang begini nggak punya ilmunya. Di pandangannya menurut orang baik tadi ini yang ahli ibadah, pokoknya bunuh satu orang aja dosa besar. Apalagi 99-nya nyawa. Maka dia katakan la dengan tegas. Tidak ada jalan untuk bertobat bagimu. Maka pembunuh tadi naik pitam. Ngamuk. Oh ngono. Gitu ya. Tobat saya enggak diterima, ya udah sekalian genap 100 rekor ya. Bunuh 100 orang dan rekornya yang ke-100 orang baik. Yang ke-100 ahli ibadah. Tokoh masyarakat yang ahli ibadah. Karena yang nunjukin masyarakat itu orang alim gitu. Dibunuh. Apa yang terjadi? Thumma sa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin. Orang ini ternyata enggak putus asa. Setelah bunuh yang ke-100, semangatnya untuk tobat menggelora. Nah, coba kalau kita ketemu orang yang mirip-mirip lah enggak usah membunuh. Insya Allah enggak ketemu orang yang membunuh ya. Insya Allah semua orang baik. Tapi ketemu satu orang itu mencuri. Pengen tobat, saya udah mencuri di 200 desa. Kira-kira ada enggak jalan tobat untuk saya? Oh neraka mas, neraka. Ya, besoknya kita dirampok gitu. Ini namanya kurang ilmu. Cuman menghukumi berdasarkan, ya udahlah lahirnya memang kayak gitu, masa punya semangat tobat yang luar biasa.
Ya, semangat tobat yang luar biasa. Nanti saya akan terangkan hikmah-hikmahnya nanti. Kita baca dulu hadisnya ya. Maka dia nanya lagi, siapa nih orang paling alim di muka bumi? Yang tadi itu galim itu, orang alim kok seperti itu, entekno sisan gitu ya. Daripada fatwanya menyesatkan masyarakat, menurut dia begitu ya. Sekalian dihabisi, buat dia sebel, buat dia marah. Enggak tahu nih berhadapan dengan siapa. Udah saya terangkan, saya pembunuh berdarah dingin, 99 nyawa udah melayang, masih ngomong enggak ada tobat buat saya, habisin sekalian. Maka yang terjadi, nanya yang kali ini kepada orang yang tepat. Ada enggak yang orang paling alim di muka bumi? Dia bertanya pada orang yang tepat, fadullah, maka ditunjukkan kepadanya seorang yang betul-betul berilmu. Orang tersebut dikatakan, Fadullah ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Setelah ketemu orang alim yang dimaksud, orang alim benar, bukan ahli ibadah. Ibadahnya kalah sama yang tadi itu. Dia ibadahnya biasa-biasa saja, tapi hidupnya belajar terus. Ya, mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Pakar dia. Ahli ibadah ahli, tapi kalau diukur sama abid tadi, ya abidnya lebih banyak ibadahnya, karena abid itu hidupnya ibadah terus, yang ini hidupnya cari ilmu terus. Ibadah iya, tapi waktunya lebih banyak untuk cari ilmu. Nanya dia sama orang alim tadi, saya udah bunuh 100 orang, naik loh ya, dari 99 ya. Saya udah bunuh 100 orang, apakah ada jalan untuk bertobat? Tobat saya diterima enggak sama Allah Ta'ala? Faqala na'am. Orang alim ini ditanya tentang tobat, tobatnya orang yang udah bunuh 100 orang. Jawabannya pakai ilmu, enggak pakai nafsu. Dia mengatakan na'am, iya, jalan bertobat selalu terbuka untukmu. Tobatmu akan diterima Allah Ta'ala. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi seseorang dengan tobat? Orang mau tobat ya tobat. Ya, mau tobat ya tobat. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat intalik ilal ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'hum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Ini menarik, orang alim ini. Jadi orang alim itu bukan cuma ngomong iya tobatmu diterima, enggak. Tapi kemudian diarahkan. Ini namanya alim, mursyid. Bisa membimbing manusia ke jalan Allah dengan benar. Tidak cuma dikatakan, oh iya tobatmu diterima, selesai udah tobat pulang. Enggak. Tapi disolusikan, tobatmu diterima, ya tapi kamu silakan pergi ke daerah itu. Di sana. Nah di daerah sana hidup orang-orang yang baik, yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kamu pindah saja ke sana, ibadah kepada Allah di sana. Jangan ada orang mabuk, kamu tobat saya diterima, oh diterima. Oh ya udah, besok mabuk lagi dia. Harus diarahkan, tobatmu diterima, cuman ya pindah kampung. Jangan tinggal di situ, itu wilayah kawasan pemabuk, nanti kamu mudah kambuh. Orang alim ini mengarahkan, pindah ke sana. Itu kotanya, desanya, wilayahnya orang-orang yang baik. Yang hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggal di kampungmu lagi. Kenapa? Karena kampungmu ini kampung jelek. Kalau bahasa saya kemarin terjemahkan itu, yang sana kota salah, yang sana kota saleh. Pindahlah menuju kota saleh, tinggalkan kota salah. Jangan tinggal di kota salah, tinggallah di kota saleh, kota soleh. Kamu ibadah di sana. Maka apa yang terjadi? Fantalaqa hatta idza nasafat tariq atahul mautu. Fakhtasamat fihil malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qat fa'atahum malakun fi surati adami faja'alahu bainahum ay hakaman faqala kisu ma bainal ardain fa ila ayyihima kana adna fahuwalah faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada faqabadathul malaikatu rahmah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih fakana ilal qaryah as-salihah aqrab
bisibrin faju'ila min ahliha. Ini Masya Allah, hadis ini super sahih. Ya. Wa fi riwayatin fi sahih fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi wa qala kisu ma bainahuma fawajadahu ila hadhihi aqrab bisibrin faghufira lah. Wa fi riwayatin fa na'a bisadrihi nahwaha. Ini menarik ya, subhanallah. Mau dijelaskan enggak nih? Ya ngopi dulu. Iya, semua itu ada iklannya. Ini kisah asyik. Oh, sebaik-baik cerita itu cerita yang diceritakan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kamu yang ceritain Marvel aja nonton kok ya. Cerita yang menceritakan Hollywood nonton. Cerita yang menceritakan Marvel nonton. Cerita yang menceritakan Rasulullah SAW. Ajaib gitu ya. Mungkin sayanya yang belum ahli mendongeng. Tapi ini kan saya bacakan apa adanya. Dengan bahasa Indonesia yang super baik dan super benar. Insya Allah ya. Walaupun kita ya begitulah bahasa Indonesia kita nih ya, bahasa Indonesia. Moga-moga sambil makan roti boleh ya. Daripada nanti dirimu dengarkan sambil tidur kan, lebih baik kecap-kecap kan melek. Ya ini kan hawanya hawa al-ngantu'u wa-turu. Hawanya begitu. Kalau nurutin nafsu saya enggak keluar tadi. Bantal itu rasanya nikmatnya luar biasa. Kasur rasanya nikmatnya luar biasa. Tapi mengucapkan ucapan Nabi Muhammad SAW jauh lebih nikmat. Mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW jauh lebih nikmat. Melihat wajah-wajah yang gak jelas ini jauh lebih nikmat. Alhamdulillah, wajah mukmin. Ya, wajah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah penghuni surga insyaallah, amin. Lah kalau yang begini gak menghuni surga, terus penghuni surga modelnya seperti apa gitu ya? Kalau bukan kita-kita yang masuk surga, terus yang modelnya bagaimana gitu. Ya insya Allah kita ini insya Allah, ya jangan ragu, min ahlil jannah, insya Allah, amin, Allahumma amin. Naam, kita akan bahas. Tadi kan ketemu orang alim, nanya saya udah bunuh 100 orang, bisa tobat enggak? Orang alim jawab, bisa, cuman kamu harus pindah rumah. Di sana itu ada kampung orang soleh, pindah ke sana ikut ibadah bersama mereka. Tinggalkan kampungmu, karena kampungmu kampung orang-orang salah, orang yang enggak baik. Ardhusu, tempat yang jelek. Tempat itu jelek karena orangnya yang jelek. Ya tempat itu jelek karena orangnya yang jelek. Tempat itu baik karena orangnya yang baik. Maka muncul istilah al-makan bisakin wasakini. Ya, tempat itu tergantung penghuni, nyonya dan tuan rumahnya. Tuan rumah dan nyonyanya. Kalau tuan rumah dan nyonyanya itu baik, ya rumahnya jadi baik. Maka kalau ada orang yang mengeluh, rumah saya kok panas. Di rumah saya merasa enggak nyaman, enggak enak. Jawabannya, awakmu dewe. Kamu sendiri enggak pernah sholat di rumah, enggak pernah ngaji di rumah, enggak pernah Allahumma sholli sholawatan di rumah. Rumahnya cuma ghibah, namimah, drama Korea. Ya wajar kalau di rumah jadinya enggak nyaman, ya enggak nyaman. Tapi kalau rumah itu yang disuarakan Yasin, surat Al-Muluk, Simtud Durar, Burdah, Barzanji, ya, Syaraful Anam, Dhiaulami, Maulid, Sholawat, ilmu, ngomong yang bagus-bagus, ya rumahnya masuk adem. Gak pengen keluar. Saya alhamdulillah, saya menikmati rumah saya. Kalau sudah di kamar, gak pengen keluar dari kamar. Kalau sudah di ruang tamu, gak pengen pindah ke ruangan yang lain. Betah saya, menikmati itu. Di pojok manapun, seneng. Ya karena memang tempat ini tempatnya orang cari ilmu.
Isinya orang solawat, ngaji, cari ilmu. Makanya yang stres-stres suka main ke sini. Habib, saya kalau masuk rumah Habib kok tenang jiwa ya. Alhamdulillah, tapi ojo ngumpul kabehnya gini ya. Cari ilmu oke gitu ya. Lanjut. Ini ilmu tadi ya. Tempat itu ada tempat baik, ada tempat buruk. Tempat buruk karena di situ pernah terjadi hal-hal yang buruk atau sedang terjadi hal-hal yang buruk. Tempat yang baik karena pernah terjadi hal-hal yang baik atau sedang terjadi hal-hal yang baik. Maka kesempatan untuk merubah rumah kita, wilayah kita menjadi yang baik itu selalu terbuka, enggak pernah tertutup. Maka berangkat nurut. Ini luar biasanya orang alim ya. Pembunuh loh ini, jiwanya seperti apa kira-kira? Diajari orang alim nurut. Itu kekuatan tobat yang sejati. Nah sekarang ini banyak kita-kita diajari kiai ngeyel. Kamu jangan tinggal di sana, pindah. Oh yai, rumah saya bagus kok pindah yai. Sudah terlanjur nyaman sama tetangga saya yai. Enggak ada solusi lain yai. Masya Allah, ngeyel sama kiainya, sama habibnya, sama ustadznya. Nentang gitu ya. Enggak sami'na wa ata'na. Tapi ini pembunuh ini luar biasa. Sami'na wa ata'na, nurut dia, berangkat. Di tengah jalan kebetulan ketemu malaikat Israel. Malaikat Israel lagi bertugas hari itu di tengah jalan untuk mencabut nyawanya. Jadi belum sempat pindah. Cabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam. Hasilnya, apa kira-kira hasilnya? Is dead. Sedo. Gugur. Meninggal dunia. Nah, kalau ada manusia meninggal dunia, itu selanjutnya bukan tugasnya malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel itu tugasnya untuk memasukkan ruh dan mengeluarkan ruh. Kalau mengantarkan ruh kepada tempat yang baik atau mengantarkan ruh kepada tempat yang buruk, artinya pada nikmat kubur atau siksa kubur, bukan tugasnya malaikat Israel alaihissalam. Allah itu semua serba teratur. Ada malaikat yang khusus bertugas. Namanya malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang tugasnya mengantarkan rahmat dan malaikat yang tugasnya memberikan siksa atau azab. Untuk kasus pembunuh 100 jiwa tadi, yang dia berjalan menuju kampung soleh, belum nyampe sudah meninggal dunia, maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab, dan keduanya melakukan perdebatan sengit. Malaikat rahmat mengatakan, saya akan bawa dia untuk diberi rahmat. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Kata malaikat rahmat, dia datang dengan hati yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka malaikat azab pun mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Seumur hidupnya dia enggak pernah berbuat baik. Ya, dia enggak pernah berbuat baik. Berseteru malaikat rahmat dan azab, masing-masing mau jalankan tugasnya. Tugas saya nyiksa, tugas saya ngasih nikmat. Ketentuan dari Allah jelas, kalau meninggalnya husnul khotimah harus dikasih nikmat. Kalau meninggalnya sul khotimah, azab. Ulama membahas, nanti kita akan bahas nanti. Ya, sabar dulu, masa semua langsung dibahas itu ya. Biar kisahnya tuntas dulu. Maka ketika kedua malaikat ini berdebat sengit, datanglah seorang malaikat, tapi Allah tidak tunjukkan malaikat ini malaikat. Jadi malaikat lagi debat, datang seseorang dalam wujud adami, wujudnya manusia. Dan dua malaikat ini enggak tahu kalau ini malaikat. Ya, ajib ya. Yang datang manusia, malaikat disuruh nyamar jadi manusia. Manusia yang bagaimana? Nih lihat nih ya. Fa'atahu malakun fi surati adami faja'alahu bainahum. Allah
kemudian malaikat yang berseteru tadi menjadikan yang baru datang ini sebagai hakim penengah. Ya, karena dilihat ini orang punya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya ilmu. Maka malaikat nyamar manusia. Ya, malaikat nyamar manusia. Kalau manusia enggak iso nyamar jadi malaikat ya. Jadi malaikat nyamar jadi manusia. Mengatakan, ya udah diukur saja jenazahnya ini lebih dekat kemana. Kalau jenazahnya lebih dekat ke kampung soleh, maka dia diberi rahmat. Diampuni dosa-dosanya, diberi rahmat, nikmat. Tapi kalau ternyata jenazahnya lebih dekat dengan kampung salah, jenazahnya lebih dekat dengan kampung asalnya tempat maksiat, maka dia diazab, dia disiksa. Maka fawajaduhu faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Ternyata setelah diukur jenazahnya lebih dekat dengan kampung soleh, kampungnya orang-orang baik, maka segera diangkut, ya, dijunjung, dipegang, digandeng, dihantarkan oleh malaikat rahmat. Yuk kamu menikmati nikmat kubur. Semoga kita termasuk yang itu, amin. Nanti jangan kesusu ya. Nanti insya Allah setelah panjang umur, ujung-ujungnya kita digandeng malaikat rahmat, dikasih nikmat kubur. Sekarang kita bahas kelanjutan hadis ini dalam hadis yang sahih, riwayat yang lain. Fakana ilal qaryah as-salihah aqrab bisibrin. Berapa perbedaan jaraknya? Ternyata ketika diukur itu jarak tubuhnya ke kota soleh itu lebih dekat hanya sejengkal ini. Bukan lebih dekat 1 kilo, 2 kilo, 10, enggak, lebih dekat sejengkal. Jadi beda tipis ya, sejengkal. Di riwayat yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan buminya. Jadi ini kan posisi jenazahnya ya. Ya, masa saya ambil contoh salah satu kan yang gak enak ya. Coba kamu jadi jenazah, gak enak itu ya. Nah ini posisi jenazah nih. Nah Allah ngomong kepada kota soleh. Kota soleh, mendekatlah kepada jenazah itu. Hei kota salah, menjauhlah dari jenazah itu. Di perintah Allah buminya bergerak. Jasadnya tetap gak bergerak. Tapi buminya yang disuruh bergerak. Ya, memendekkan diri. Ya, sementara bumi yang satu disuruh modot. Modot itu bahasa Indonesianya apa? Memanjangkan diri. Enggak enak tuh ya. Diodot, ditarik gitu ya, biar panjang. Kalau modot kan dengan sendirinya jadi panjang, betul ya? Jadi bahasa Indonesianya apa? Modot ya sudah Pak ya. Jadi panjang dengan sendirinya. Nah subhanallah, Allah perintahkan, hei kota soleh, kamu mengecil ya, mendekat ke arah jenazah. Hei kota salah, menjauh dari jenazah. Ternyata diukur tuh bedanya hanya sejengkal. Di riwayat yang lain, ternyata ada perintah dadanya, ya dadanya ini yang tadinya telentang itu digerakkan oleh Allah Ta'ala menjadi menghadap ke arah ya kota yang soleh. Nah, ini pelajaran yang sangat banyak, insya Allah akan saya jelaskan. Dah yang mau nyimak monggo, yang mau tidur monggo, hadisnya udah selesai. Ya ini sekarang selanjutnya kalimat-kalimat penjelasan ulama yang saya rangkum, mudah-mudahan berkah, amin. Yang pertama, selama nyawa di kandung badan, pintu tobat selalu terbuka. Makanya jangan pernah jadi Tuhan yang menghakimi dosa siapapun. Jangan pernah mengatakan, oh gak mungkin dia akan bisa masuk Islam. Gak mungkin dia bisa bertobat. Gak mungkin dia bisa jadi wali Allah. Gak mungkin. Emangnya Tuhannya kamu. Wah maksiatnya top. Kok maksiatnya top? Orang yang gak percaya sama Allah bisa berubah jadi
percaya. Kan keren, mantan pemabuk menjadi imam masjid. Kalau dibalik, mantan imam masjid jadi pemabuk. Kan ngeri, naudzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan tidak terjadi dimanapun, amin, Allahumma amin. Maksud saya apa? Memang biasa, mantan orang jelek jadi baik, itu biasa. Makanya kita jangan pernah menghakimi orang lain, enggak mungkin bisa jadi orang baik. Oh enggak mungkin diampuni Allah Ta'ala. Ini tadi kan mayat tadi, jenazah pembunuh tadi, enggak ada yang tahu di akhirat posisinya di surga kan enggak ada yang tahu. Masyarakat menilai, oh terakhir bunuh ahli ibadah. Di kampungnya masih dikenal sebagai pembunuh yang luar biasa. Ternyata di langit wali Allah. Ternyata di langit dia diterima tobatnya, dapat nikmat yang luar biasa. Berarti kekasih Allah. Makanya jangan pernah prasangka buruk kepada siapapun. Ya, kejahatannya seperti apapun. Gak boleh kita prasangka buruk. Yang ada memberikan harapan-harapan yang baik, yang positif. Kalau sama orang lain aja suruh seperti itu, apalagi sama diri sendiri. Wah, nah aku gak mungkin sudah diwali. Gak mungkin saya bisa jadi wali Allah. Saya tahu kok kegilaan saya. Saya tahu kemaksiatan saya. Ya karena kamu tahu kemaksiatanmu ya tobat toh. Kalau tobat kan ya nanti jadi wali. Jangan pernah mengatakan gak mungkin bisa jadi wali. Siapapun bisa diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, jangan sembarangan memberikan fatwa tanpa ilmu. Ahli ibadah tadi ngeluarkan fatwa nggak pakai ilmu. Makanya yang bukan ahli ilmu jangan asal muni. Asmuni. Jangan asal bunyi. Semua fatwa harus berlandaskan ilmu. Nah kalau nggak punya ilmu, diam saja. Meskipun kamu bisa terbang, sakti. Meskipun kamu punya pengikut 2 miliar di YouTube. Ya, meskipun kamu punya jamaah yang luar biasa. Kenalilah makommu, makom saya baca sholawat. Ya udah baca sholawat, jangan mengeluarkan fatwa. Kalau kecuali dia ahli sholawat, ahli ilmu, silakan keluarkan fatwa. Makom saya ahli tahajud, ya udah tahajud. Jangan mengeluarkan fatwa. Makom saya ahli sodako, ya udah sodako, orang baik. Jangan mengeluarkan fatwa. Kecuali kamu alim. Kamu orang alim yang ahli sholawat, kamu orang alim yang ahli sodako, kamu orang alim yang ahli tahajud. Maka memang kamu tempatnya bertanya. Dan kalau ditanya harus kasih jawaban sesuai ilmu. Gak boleh pakai hawa nafsu. Nah ini dicontohkan sama Allah Ta'ala, rohib ahli ibadah. Dia mengeluarkan fatwa enggak pakai ilmu. Hasilnya apa? Dia kena. Dia kena akibatnya nyawanya melayang. Nyawanya melayang karena dia mengeluarkan fatwa enggak pakai ilmu. Ya untung-untung nih orang belum meninggal. Masih punya semangat untuk bertobat. Coba kalau setelah itu dia enggak punya semangat bertobat. Oh ngotong ya wes lah. Kata dia seperti itu, dah nih yang terakhir setelah ini aku akan melanjutkan bunuh yang lain. Kan ngeri. Karena salah dapat fatwa. Dan di sini ada petunjuk untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sembarangan cari fatwa. Jangan sembarangan cari jawaban. Apalagi cari jawaban searching YouTube. Masya Allah. Bagaimana pendapat YouTube tentang ini? Ngeri. Cari jawaban harus kepada ahlul ilm, orang yang ahlinya ilmu. Di Al-Quran itu jelas kok. Malaikat saja butuh ilmu sama Allah, dijawabnya lewat Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Nabi Adam udah dijadikan ahli ilmu. Wa 'allama Adam, Allah ajarkan kepada Adam ilmu, nama-nama. Allah kasih Nabi Adam ilmu, malaikat suruh belajar. Malaikat suruh nanya kepada Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam suruh ngajari malaikat, cari ahli ilmu. Kalau urusan ibadah, malaikat jauh lebih hebat ibadahnya secara zahir kasat mata daripada Nabi Adam alaihissalam.
Nabi Adam baru diciptakan, malaikat udah ibadah yang rukuk-rukuk, yang sujud-sujud, yang zikir-zikir, yang tasbih-tasbih. Tapi Allah enggak perintahkan malaikat belajar pada malaikat tuh yang ahli ibadah, yang lain enggak. Tapi belajar kepada Nabi Adam alaihissalam yang punya ilmu. Maka kita ini kalau enggak tahu nanya sama ulama. Yang alim betul, jangan asal ketokan followersnya banyak di IG, subscribernya banyak di YouTube, jamaahnya banyak kayak Habib Novel itu, banyak tuh jamaahnya. Masya Allah gitu kan. Habib Novel jamaahnya banyak, jadi kalau mau nanya sama Habib Novel itu kelihatannya orang alim itu. Nanti kamu tertipu. Ya, tanya keilmuannya bagaimana, belajarnya di mana, gurunya siapa. Nah kalau ternyata ditanya yang sederhana urusan ilmu yang dia kuasai aja enggak menguasai, ya berarti bukan ahli ilmu. Orang baik tapi bukan tempat untuk bertanya. Ada orang yang baik dan dia tempat untuk bertanya. Kenalilah makommu. Di mana makommu? Pelajaran berikutnya. Jangan pernah putus asa untuk cari rahmatnya Allah Ta'ala. Sehebat apapun dosamu dan sebanyak apapun kamu ulangi. Ini kan kasusnya berat. Dosanya membunuh dan mengulangi membunuh. Betul atau betul? Tapi dia enggak putus asa untuk bertobat. Hasilnya dapat atau enggak dapat? Dapat. Dapat apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang dia ulangi dosa besar. Dosa besar diulangi dan diulangi dan diulangi. Cuman dia nyesel. Loh kenapa saya ngulangi lagi? Pengen tobat lagi. Nanti tergoda nafsunya, lakukan lagi. Datang penyesalannya, pengen tobat lagi. Lah itulah yang namanya orang tobat. Orang tobat itu memang begitu. Kalau pas ingat ya tobat, pas lupa namanya kumat. Kalau pas lupa namanya kumat. Kita enggak boleh ngomong percuma kamu tobat, kumat, percuma. Enggak ada percuma. Kecuali orang mempermainkan Allah Ta'ala, ya Allah aku pura-pura tobat ya nanti aku ulangi. Ini enggak ada kan orang tobat seperti itu. Yang ada kan nyesel kan, ya Allah kok lihat cewek lagi ya Allah. Ya Allah ini mata, astagfirullah. Nyesel betul, begitu dibuka, ya Allah ayu bener, kambuh lagi. Jangan kemudian mengatakan, oh tobatmu percuma, tadi enggak percuma. Yang tadi udah diterima tobatnya, sekarang tobat lagi, akhirnya lagi. Astagfirullah, cimoto si ciki, ya Allah, ya meripat ini, aduh. Astagfirullah, tundukkan badangan. Oh, alhamdulillah, tobat, selesai. Oleh kanan aman, Ustaz Ali, ya kan. Oleh kiri aman, ya. Jangan lihat ke atas. Enggak aman, gitu kan. Tobat dia, jaga. Jalan 10 kilo, ketemu perempuan cantik lagi, gak kuat lagi nafsunya, deleng mana? Ayo, waduh. Kambuh lagi. Tapi kambuhnya kan nunggu 10 kilo, kan mending kan lumayan itu ya. Udah ada peningkatan. Ya begitu manusia. Memang ada tarik-tarikan nafsu sama hati. Hatinya ngajak ke Allah, nafsunya ngajak ke nafsunya sendiri. Jangan kita pernah mengatakan percuma kamu tobat. Gak ada yang percuma orang tobat. Tobat itu suatu kemuliaan yang luar biasa. Lanjut ya. Nah, kemudian ketemu orang alim. Nah orang alim itu adalah orang yang memahami situasi dan kondisi. Orang ini kenapa terus melakukan kemaksiatan yang sama? Dia ngaku sudah membunuh 100 orang. Berarti ada sebabnya ini. Ini udah menjadi kebiasaan. Ya udah menjadi watak. Untuk merubah watak harus dikumpulkan dengan orang yang wataknya berbeda. Kalau dia tinggal di kampung sana, itu kampungnya orang tukaran, kampungnya orang berkelahi, ya kampungnya orang tawuran, ya nanti dia akan bunuh orang lagi. Maka dipindahkan ke kampungnya orang sholat, yang gak suka tawuran, orang zikir, gak suka tawuran. Dah apa kamu pindah ke sana. Makanya ulama, orang alim itu paham betul kasus setiap orang berbeda untuk kamu pindah sana. Ya untuk kamu pindah sana. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ini ada 1, 2 atau mungkin 3 ilmu yang mau saya sampaikan, gak usah banyak-banyak. Yang saya udah bicara 43 menit kok. Oh itu udah cukup banyak ya. Habib kok tahu ini rekod 43 menit. Ya, di depan saya ini Masya Allah, saya kan Habib milenial. Nah,
maksudnya punya tim IT gitu loh ya, walaupun cuma satu orang. Namanya juga tim. Lanjut. Ada tuh ngakunya tim IT saya suruh buat aplikasi sampai hari ini nggak jadi-jadi. Hadir orangnya hadir. Besok mau saya pecat kalau nggak jadi. Nah ya, udah kesabaran saya sudah hampir habis. Belum habis itu ya. Nah, sudah hampir habis. Besok nggak jadi ya Mas Seto, kita pecat aja yang satu itu Mas Seto. Keluarkan dari Smart Group, blokir sekalian. Orangnya digini senyum-senyum coba nih. Orangnya ada nih senyum-senyum ini. Loh senyum-senyum lagi. Iya. Lihat kamu besok nggak jadi aplikasinya tak blokir kamu. Itu namanya menyemangati. Ya, entah yang mana tuh yang senyum-senyum, boy, cari aja itu. Ya toh, kawan, wajahmu terpampang di dunia maya. Lanjut. Kok tegang semua kenapa? Nah, yang namanya ulama, orang alim, dia tahu yang ini begini, yang ini begini. Nah, itu namanya orang alim. Kalau semua pukul rata kan repot. Ya, semua pukul rata, repot. Enggak lihat latar belakang masalahnya. Latar belakang masalahnya harus dilihat dulu. Kenapa orang ini kok kambuh terus? Ada sebabnya pasti, enggak mungkin enggak ada pemicunya. Oh, ternyata kampungnya. Nah, ilmu pertama yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya lingkungan yang baik. Jadi lingkungan yang baik itu sangat penting untuk membuat kita jadi orang yang baik. Bukan berarti lingkungan yang buruk tidak bisa menghasilkan orang yang baik. Lingkungan yang buruk sekalipun bisa menghasilkan orang yang baik. Tapi kalau kita mau jadi orang baik, kita harus cari lingkungan yang baik. Kenapa seperti itu? Karena lebih mudah. Contoh misalnya, mau sholat di tengah kumpulan orang sholat, kan lebih gampang tuh. Lebih tersemangati. Ada orang nanya sama saya, Habib kenapa ya? Saya itu kalau umroh kok sholat jadi ringan, zikir jadi ringan. Ya jelas, satu tempatnya baik, yang kedua berangkat tuh semua jiwanya pengen baik, jiwanya pengen sholat, jiwanya pengen zikir. Nah kalau kamu sudah berangkat umroh kok masih males ya penyakit yang luar biasa. Karena udah terkondisikan dengan lingkungan. Kenapa ya kalau Ramadan itu kok jadi mudah sholat, jadi mudah ibadah. Satu, Ramadannya memang luar biasa. Yang kedua, memang manusia-manusianya udah terkondisikan secara spiritual. Saya pengen ibadah di bulan Ramadan. Sehingga ya kita terbawa, ruh kita jadi ringan untuk amal soleh. Nah di kampung yang baik tadi itu, masyarakatnya pengen sholat, pengen ngaji. Kalau kita rohnya berat, pindah ke sana akan katut. Ya, akan terbawa untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita orang yang baik di tengah orang-orang yang belum baik, maka bisa jadi kita akan keseret. Ya, akan terseret. Apalagi kalau kita belum baik di tengah orang yang belum baik, maka akan lebih berat. Karena itu lingkungan yang baik itu mutlak diperlukan untuk menjadi orang yang betul-betul baik. Karena itu carikan lingkungan yang baik untuk keluarga kita. Jangan ngomong masalah lingkungan yang besar, saya nggak mau bahas lingkungan yang besar dulu. Wah, anak-anak kita sekarang ini nggak kenal tetangga kok. Betul. Kalau dulu tuh orang Jawa dulu bangun rumah nggak dikasih pagar. Bangun rumah nggak dikasih tembok. Betul. Sehingga halaman kalau ada 10 rumah itu halamannya ya halaman 10 rumah. Biar apa? Biar itu kalau main anaknya luas halamannya. Enggak perlu loncat pagar tetangga karena memang enggak ada pagernya. Menyatu ya, keharmonisan bermasyarakat itu luar biasa. Berjalan bergesernya waktu pasang pagar, berjalannya waktu pasang tembok, berjalannya waktu tutup sekalian kotak gak ketaan apa-apa. Betul. Nah, sudah kotak berarti masalahnya kanan kiri, depan belakang atau di dalam? Di dalam, gak ada masalah dengan lingkungan yang luas. Lingkungan yang mengerikan sekarang itu bukan di kanan, kiri, depan, belakang. Lingkungan yang mengerikan ada di layar monitor. Layar monitor itu namanya layar monitor. Nah, kalau munculnya di monitor itu sesuatu yang gak baik,
dan itu ditonton tiap hari, maka akan membentuk karakter keluarga kita menjadi tidak baik. Tapi kalau yang ditonton tiap hari yang begini, ya insya Allah akan jadi lebih baik. Maka kasih anak-anak kita, diri kita, ya pasangan hidup kita, di rumah kita, lingkungan yang baik, yang ditonton bagus, yang didengar bagus. Nah, kadang-kadang kita selaku orang tua memberikan lingkungan yang gak baik buat anak. Ayah, ibu, nih saya sering temukan dalam kehidupan. Ya, temukan dalam kehidupan khayalan saya. Mudah-mudahan dalam kehidupan nyata gak ada. Suami istri duduk. Anak di pojok dengarkan bapak ibunya ngobrol. Ternyata bapak ibunya ngobrol itu gunjing orang. Ya itu bapak yang satu itu. Jadi anak ini diajari, kamu nanti kalau besar gunjing orang. Ada enggak yang model begitu? Ada, jadi yang merusak anak ini siapa? Orang tuanya sendiri. Tontonan-tontonan enggak baik, akhlak yang enggak baik, pakaian yang enggak baik. Diajarkan anaknya telanjang karena orang tuanya telanjang. Enggak penting kamu pakai jilbab, enggak penting kamu begini. Orang tuanya yang mencontohkan, lingkungan kita sendiri yang kita rusak nih, dalam rumah. Lingkungan yang paling utama. Nah orang dulu enggak, lingkungan yang paling utama dibuat bagus. Mulai dari cara berpakaian, cara makan, cara ibadah, cara zikir, cara-cara itu. Anak itu lihat orang tuanya semua tertib. Oh Masya Allah, orang tua saya kalau sholat pakaiannya seperti ini. Orang tua saya kalau zikir pakaiannya seperti ini. Orang tua saya kalau makan caranya seperti ini. Sehingga anak mendapatkan lingkungan yang mudah buat dia untuk menjadi orang soleh. Dan ini bisa kita lakukan. Karena kita bukan merubah satu kampung, betul tak betul? Yang kita rubah berapa? Sak kota, rumah kita sendiri. Lah, pengen mana sekarang? Pengen jadi orang soleh atau salah? Kalau pengen jadi orang soleh, ya ayo saya, antum semua, yuk kita berjuang menjadikan rumah kita ini lingkungan yang baik untuk kita. Kalau udah rumah kita lingkungan yang baik untuk kita, maka nanti satu kampung jadinya baik. Nah itu ilmu. Kemudian yang berikutnya, ternyata orang itu kalau udah niatnya ke Allah, niatnya baik, enggak dibiarkan sama Allah. Jadi kalau ada orang itu niat baik ke Allah, sama Allah enggak akan dibiarkan, diurus sama Allah Ta'ala. Kasusnya orang ini kan keren banget ini. Dikasih contoh sama Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang berdosa karena pandangan mata loh. Dosanya menghilangkan nyawa manusia, kan enggak terukur, dosanya luar biasa. Tapi karena di hatinya mukbilan ilallah bitaubah, hatinya ini menghadap kepada Allah, pengen tobat. Meskipun dia ketemu orang yang salah dan akhirnya melakukan kejahatan yang sama, dia bunuh orang itu, tapi karena dia pengen tobat, Allah Ta'ala akhirnya pertemukan dia dengan orang yang mimpin dia untuk bertobat. Nah ini kelanjutan dari hadis yang itu, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku menghampirinya dengan berlari. Jadi kalau ada orang niat baik itu, kita jangan ragu. Pasti diurus sama Allah Ta'ala untuk jadi orang baik. Tinggal waktu saja. Ya tinggal waktu saja. Ini dia pengen jadi orang baik. Kita harus yakin dia pasti akan jadi orang baik. Kenapa? Karena Allah akan ngurus dia. Allah akan cepat ngurusin dia. Buktinya ini, orang ini udah bunuh 100 orang sama Allah tidak ditutup pintu tobatnya, justru dipertemukan dengan orang soleh yang alim. Orang soleh yang alim. Hasilnya selamat. Tobat benar, gak bunuh, yang alim gak dibunuh kan. Lanjutkan perjalanan, nurut ke tempatnya wilayah orang soleh. Lihat bagaimana Allah mengurus selanjutnya. Orang ini meninggal dunia saat belum sampai ke kampung orang soleh. Malaikat yang bertugas pun berdebat. Malaikat rahmat dan azab. Kenapa malaikat azab mengatakan, aku melihat orang ini belum pernah melakukan kebajikan sekecil apapun seumur hidupnya. Sementara malaikat rahmat mengatakan, aku melihat hatinya menghadap pada Allah dengan tobat. Nah, di sini ada rahasia ilahi bahwasanya malaikat yang mencatat kebaikan ini oleh Allah Ta'ala diizinkan untuk melihat kebaikan yang ada dalam hati seseorang. Ditunjukkan sama Allah, ini orang hatinya baik. Malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat rahmat.
Sementara malaikat azab tadi sama Allah nggak diizinkan untuk melihat hati sama sekali. Karena dia nggak punya password ke hati, dia nggak ngerti. Ya dia nggak ngerti. Orang ini kalau hatinya tobat, yang dia lihat pokoknya ini baru bunuh satu orang, ya belum sampai ke desa tujuan, meninggal di tengah jalan. Berarti belum punya kebaikan. Nah Allah Ta'ala pengen nolong nih hamba yang udah hatinya berjalan kebaikan. Dirinya berjalan kebaikan. Allah menghampirinya. Bagaimana Allah menghampirinya? Allah kirim malaikat wujud manusia. Malaikat wujud manusia. Itu menunjukkan bahwasanya manusia yang berilmu pangkatnya mengalahkan malaikat. Bahkan manusia yang berilmu bisa menyuruh malaikat. Ini kan dia nyuruh malaikat. Nih, kamu begini, kamu begini. Yang nyuruh siapa? Di pandangan dua malaikat tadi yang nyuruh siapa ini? Manusia. Kenapa Allah menjelmakan malaikat ini jadi manusia? Allah ingin menunjukkan kepada seluruh malaikatnya, manusia yang berilmu pangkatnya di atas kalian semua. Ini dalil sahih ya, bukan dongeng. Ya dalil sahih dari Nabi Muhammad SAW. Nah ternyata keputusannya ngukur jarak. Kalau diukur jarak beneran, itu posisinya 50-50. Tengah-tengah. Jadi pas betul jaraknya ke sana sama jaraknya ke sini sama. Tapi karena Allah menghampirinya dengan berlari, Allah yang beresin. Buminya sama Allah disuruh nyingkir. Kamu nyingkir ya, bumi apa namanya? Jahat kamu nyingkir, bumi baik, orang baik mendekat. Kalau jaraknya lebih dekat kepada orang baik, masukkan kelompok orang baik. Allah yang ngurus. Selanjutnya di sini ada ilmu juga, ternyata dekat sama orang baik, belum kumpul sudah bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Sudah kumpul belum tadi ini? Belum. Sudah ibadah bareng belum? Belum. Baru pengen deket. Betul? Baru pengen deket, belum kumpul, belum ibadah bersama orang-orang baik. Hasilnya selamat atau enggak selamat? Selamat. Lah bayangkan dengan kita, ini alhamdulillah. Kita ini kan diajari dari dulu, tombo, ati. Coba Ali Maksum, harus lali lagu nih. Biar enggak tidur, sudah ngantuk, matanya merah. Gitu. Coba. Tombo ati iku limo ing warnane. Kaping siji. Lali. Cari dulu, ya googling dia, Ali Maksum googling. Itu ada kalimat di tombo hati, tiang kang soleh, kumpulono. Suruh kumpul sama orang soleh, gak ada tombo hati, terus wong kang salah, kumpulono, gak ada. Tiang kang soleh, kumpulono, suruh kumpul sama orang soleh. Ini kadang dia nanya, kok iso kumpul orang soleh tombo hati, itu emang hadis Nabi. Masya Allah. Ulama itu kan ya pinter namanya ulama. Jadi kalau ngasih ilmu tuh yang singkat saja, penjabarannya, so jabarkan Habib Novel tuh. Ya. Kesel aku, ora penting menunggu ya. Jelaskan sama kita-kita itu kan ya ulama waktunya mahal. Dia kasih singkat saja, mau hatinya sembuh kumpul orang soleh. Ternyata kalau kita ungkap, ini baru satu hadis. Baru pengen deket orang soleh, baru pengen deket. Belum sempat kumpul, belum sampai kampungnya. Jenengan kan alhamdulillah udah sampai kampungnya orang soleh. Solo itu kampungnya orang soleh, cok macam-macam awakmu. Oh iya. Kok tegang semua kenapa? Solo itu kampungnya orang soleh. Di Solo banyak dimakamkan wali-wali Allah. Contohnya almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Ayahnya Habib Syekh, Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Wali-wali kabeh. Banyak sekali wali-wali Allah di Solo. Jadi kita masuk perkampungan orang soleh, bejo awakmu. Gak kerasa bejo. Luar biasa, masuk perkampungan orang soleh. Terus kumpul sama orang-orang soleh. Lah kalau kalian bukan orang soleh, ngapain saya kumpul sama kalian? Ayo, awakmu soleh gak?
Kalian ini orang soleh. Kalau kalian bukan orang soleh, ngapain saya duduk di sini? Buat apa saya duduk sama kalian? Karena saya yakin kalian orang soleh. Gak mungkin orang salah kalau dia itu mau dengarkan orang soleh. Dengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dengarkan wahyunya Allah Ta'ala. Mengucapkan doa. Pasti itu orang soleh, bukan orang salah. Nah, ini udah di kampungnya orang soleh, kumpul sama orang soleh. Beruntungnya kita luar biasa. Nah dalam hadis ini orang zaman dulu, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Bukan umatnya Rasulullah. Zaman dahulu, umatnya nabi-nabi terdahulu. Orang solehnya orang soleh nabi-nabi terdahulu. Bukan orang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW. Sementara Rasul menyatakan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Atau kama qala SAW. Ulamanya umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Jadi kelasnya orang soleh umat Nabi itu beda. Umatnya Nabi Muhammad SAW orang solehnya kelasnya kelas Nabi. Jadi kalau kumpul sama orang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW seperti kumpul sama para Nabi zaman dahulu. Berarti, kayak saya ngomongin Agus, mikir dewe ya. Udah paham toh kelanjutannya? Oh, mosok ya enggak paham, orang pinter-pinter semua paham. Ya, tapi enggak apa-apa lah dipahamkan lagi. Biar lebih asik. Udah ketemu belum? Oh, baca dulu dia, dibaca dulu di hati biar nanti enggak salah lagi. Nah, ternyata orang-orang soleh zaman dulu baru pengen kumpul dengan orang soleh zaman nabi-nabi terdahulu, hasilnya selamat dari siksa kubur, padahal dosanya telah bunuh 100 orang. Makanya kalau zaman sekarang pengen selamat, kumpulilah orang-orang soleh dari umat Nabi Muhammad SAW. Baru pengen saja udah nyelamatkan, apalagi kumpul. Ini ilmu mahal ya, tolong jangan di-share. Ya, nanti banyak orang selamat dari siksa kubur. Ini ilmu mahal ini. Lanjutannya boleh? Lagi, satu lagi jangan banyak-banyak. Kumpul sama orang soleh. Ya, yang berikutnya ternyata wilayah soleh itu berharga buat Allah Ta'ala. Ya, wilayah soleh itu berharga buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu rodok berbangga jadi orang Solo. Saya cari kalimat kota solawat itu munculnya Solo. Set di Google coba. Solo kota solawat. Betul, kenapa kok bisa begitu? Ono Habib Syekh. Betul kan ya? Ya, kan kesannya kan solawat kan sepertinya milik Habib Syekh itu ya. Karena beliau yang mempopulerkan solawat dengan kosidah. Betul kan? Habib Syekh orang Solo, jadi Solo kota solawat. Padahal yang lain kan juga kotanya bersolawat ya. Tapi yang dikenal sebagai kota solawat mana? Solo. Aku ngomong Solo ya, yang ngomong Solo. Nanti kamu kalau orang Bandung ngomong Bandung kota solawat. Kalau kamu iri sama saya orang Solo, kamu orang Bandung, kamu orang Jakarta, kamu orang manapun, buat di kotamu Bandung kota solawat, Jakarta kota solawat, Rembang kota solawat, Madura kota solawat. Misal begitu, karena se-Indonesia tadi Indonesia bersolawat. Kan begitu. Jadi senang saya. Kenapa tinggal di Solo? Ya banyak. Di Solo banyak orang soleh, banyak wali Allah. Ya banyak hal-hal yang baik. Nah berbanggalah dengan kampungmu. Saya di Demak. Kotanya para penghafal Al-Quran. Oh iya. Kalah aku. Kota wali. Oh iya kota wali. Jelas Demak kota wali. Sangel itu. Masuk Demak urusannya kota wali. Ojo macam-macam. Ya kota wali. Di situ banyak wali di Demak. Ayo Bib, Sunan Kalijogo yang di Bib. Ya kan? Sunan. Asalnya kerajaan, iya siap gitu. Jadi semua tunjukkanlah kebaikan yang ada di kotamu. Ternyata kota yang soleh, yang baik itu punya nilai. Sampai-sampai jenazah ini akan diselamatkan kalau posisinya dekat dengan kota itu. Makanya kalau kamu pengen selamat, meninggal di Madinah, selamat. Gak mungkin diseksa. Baru dekat sama orang soleh zaman dulu aja begitu kok kamu masih punya prasangka yang di Madinah ada diseksakan di hatimu buah-buah. Meninggal di Madinah tetangganya Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama itu kalau udah akhir-akhir usia pada merapat ke Madinah. Gak pengen keluar dari kota Madinah, perpanjang visa, nunggu maut.
pengen meninggal di sana. Kalau awak mulai mikir, waduh meninggal di sana, sing layat sapa ngono ya Beb. Sing ziarahi sapa. Engko ana sing nahlilno apa gak gitu ya. Udah gak butuh ditahlilkan lagi kalau udah di Madinah. Udah dalam jamuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal di Mekah, tonggone Ka'bah. Masya Allah. Siapa yang masuk Mekah aminan, maka dia aman. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya kota-kota berkah. Maka kalau ada orang bilang kota berkah enggak ada, nah ini hadis ini apa manfaatnya? Paham ya? Rumah berkah enggak ada, hadis ini apa manfaatnya? Ternyata ada memang rumah berkah, tempat berkah. Gitu loh, makanya ikut itu sama para kiai, para habaib yang sepuh-sepuh gitu. Ilmu semua, enggak ono sing omong kosong, enggak ada. Semuanya ilmu. Kalau saya kan cuman copy paste didik-didik. Ya, gini aja udah buat kalian gumun. Luar biasa. Padahal saya cuma numpang copy paste, cuman sumber saya rahasiakan. Iya. Harus cari ya, ilmu itu mahal. Nah untuk menutup kajian ini, alhamdulillah malam ini sudah kita mulai santri weekend. Insya Allah sebulan dua kali ya, insya Allah 2 minggu sekali. Besok saksikan, insya Allah besok pagi di antara jam 7 sampai jam 9, saksikan hanya di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Insya Allah ada yang spesial, ya, rahasia. Pokoknya kalau mau lihat besok, iya besok jam 7 sampai jam 9 hanya di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus sama Majlis Ar-Raudhah. Ada sesuatu yang spesial insya Allah. Ya, saya mau dengan santri-santri weekend ya, mau kedatangan tamu insya Allah. Kita akan ngobrol bareng, akan ada sesuatu yang asyik. Ya, insya Allah, rahasia. Besok insya Allah rahasia itu terungkap besok. Nah, besok itu kan masih besok toh ya. Silakan Ali Maksum. Sama ini, saya mau jual, ini iklan ya. Saya mau jual kamera Sony A6600, kemudian juga ada kamera Blackmagic yang 4K. Ya, jual kamera untuk kepentingan majelis. Yang mau beli hubungi Mas Seto. Ya, yang mau beli hubungi Mas Seto. Harga terserah Mas Seto. Ya, uangnya untuk kepentingan majelis. Masih bagus-bagus semua kameranya. Kalau mau membantu Majlis Ar-Raudhah, salah satunya beli kamera itu. Makasih. Ali. Nggak usah ditabui, Li. Nyanyi dhewe tak rungokno. Tombo ati iku lima ing warnane kaping pisan maca Quran lan maknane La ilaha illallah. Salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono La ilaha illallah. kaping papat kudu wateng ingkang luwe. Wah ini repot ya, weteng luwe. Kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah suwijining sapa bisa ngelakoni mugi Gusti Allah paring sembatani. Alhamdulillah. Enak ya suaranya ya.
nasibnya saja dia. Ini kalau terkenal jadi artis saya nggak didatangi. Ali Maksum Solo, Afwan Habib, jadwal padat, silahkan bicara dengan manajer saya. Pakai manajer, Ali Maksum pakai manajer, repot. Habib manggil saya, tarifnya nggak mampu bayar, Habib. Ya, harus ini. Alhamdulillah dibuat tidak terkenal. Ya, alhamdulillah. Dan tidak bertarif. Jadi kalau ngundang Ali Maksum jangan khawatir, nggak ada tarifnya. Sing akeh wae pokoknya. Alhamdulillah. Nah, ikhwani rahimakumullah, tak terasa udah 1 jam lewat. Ya sudah 1 jam lewat kita ngobrol. Insya Allah yang kita lakukan ini berkah dan manfaat. Cukup jelas ya, malam ini maaf kawan-kawan kita tidak tanya jawab dulu. Karena saya mau koordinasi dengan santri weekend. Nanti setelah makan nasi bungkus masing-masing akan dibagikan nasi bungkus. Karena PPKM jadi nasinya dibungkus, ya tidak dinampan, dibungkus. Justru itu lebih enak ya kalau dibungkus ya, boros di panitia tapi enak di peserta. Nasi bungkus tuh boros di panitia tapi enak di peserta. Alhamdulillah. Nah nanti teman-teman santri weekend, para santri kumpul di aula, ya kumpul di aula, saya mau kasih briefing singkat, ya setelah itu istirahat karena besok ada beberapa agenda buat santri weekend. Ya, di antaranya ada ngobrol santai yang saya maksud nanti itu ya. Jamnya berubah, bukan jam 7 sampai jam 9, tapi sekitar jam 8.45 sampai 10. 8.45 sampai 10 yang akan saya live-kan di YouTube. Nah, nanti dilihat itu ya. Insya Allah berkah dan manfaat. Tapi jam 7 sampai 9 ada kajian. Ada kajian yang istimewa, insya Allah. Nah tadi bagi yang pengen beli kamera, jangan lupa hubungi Mas Seto. Di nomor berapa Mas Seto, nomornya dimunculkan. Ya, hubungi Mas Seto di nomor berapa, saya nggak hafal nomornya Mas Seto. Kemudian untuk salah satu tim IT saya kasih batas waktu sampai besok. Kalau aplikasinya belum jadi bagus, saya pecat. Ya saya pecat, ya saya serahkan kepada yang lain karena ini urusan akhirat, saya butuh cepat. Kalau urusan dunia saja bos mau ngejar-ngejar kamu, ya kalau urusan akhirat saya akan lebih ngejar kamu. Karena yang boleh dicepatkan itu urusan akhirat, yang boleh ditunda urusan dunia. Jelas semuanya? Ini kok diem semua kenapa ini? Nah penutupnya Majelis Ar-Raudhah setiap Jumat akan menutup dengan selain doa yang biasa, kita juga tutup dengan qasidahnya Habib Ali Habsyi, Asyraqal Badru alaina waqtafa badrut tamami, karena semua itu doa, tapi nanti ditabui rebana, insyaallah mulai Jumat depan yang nabui santri-santri Raudhah, ya Ustaz Iis dan kawan-kawan, yang nyanyi kita bareng-bareng, pakai Ya Habibana Ali Syailillah. Nah terkait Hall Solo, ya terkait Hall Solo sudah diinfokan oleh Masjid Riyadh bahwasanya Hall Solo hanya untuk internal keluarga dan dihimbau masyarakat untuk menyelenggarakan di rumah masing-masing melalui YouTube ya, siaran YouTube dari Masjid Riyadh. Nah Majelis Ar-Raudhah sendiri yang biasanya tiap tahun menyelenggarakan kegiatan untuk terima tamu hall, tahun ini tidak terima tamu. Ya, karena memang tidak ada kegiatan untuk umum, maka tidak terima tamu. Pengajian Jumat seperti biasanya, ya Jumat seperti biasanya. Jumat depan kita ngaji dengan sholat isya berjamaah, insya Allah seperti biasanya. Mudah-mudahan menjadi maklum karena banyak yang nanya sama saya, Majelis Ar-Raudhah ada kegiatan apa? Ya kegiatannya Jumat malam, Sabtu seperti biasanya. Itu info yang saya terima dari siaran pers YouTube Masjid Riyadh, bahwasanya hall hanya untuk internal dan keluarga. Jadi saya hanya meneruskan saja. Kemudian itu Mas Seto udah kasih nomor WA-nya, yang berminat untuk beli barang-barang bekas Majelis Ar-Raudhah yang masih new atau like new, silakan hubungin Mas Seto. Insya Allah akan menjadi manfaat untuk orang banyak. Ya, manfaat untuk orang banyak hasil dari pembelian
benda-benda tersebut. Dan kebanyakan terkait dengan kamera ya. Karena saya mau menyederhanakan perkameraan yang saya pakai agar bisa berkarya lebih banyak lagi. Jazakumullah khairan. Dan satu doa untuk mertuanya Mas Seto yang sudah genap setahun wafat ya. Mertuanya Mas Seto yang sudah genap setahun wafat, yaitu almarhum Bapak Suratman bin Narto Sudiro. Dan juga untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia di alam baka sana yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu ya, terkhusus untuk teman-teman yang membantu Majlis Ar-Raudhah yang sudah meninggal dunia, untuk relawan-relawan Mas Agus, Mas Tarmin, Pak Tarto, kemudian juga Bapak Muhammad Taufik, untuk akhina Kiai Abdullah Sa'ad, dan juga untuk akhina Haji Soni Parsono, dan untuk akhina Faiz Rizal bin Muhammad Al-Attas, dan akhina Abu Bakar Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi, dan juga semua orang termasuk Bapak Hari Murti bin Abu Yono Matarjo, dan semua yang membantu majelis ini walaupun tidak kami sebutkan namanya, yang keluarganya sudah meninggal dunia, semoga amal solehnya diterima oleh Allah Ta'ala, kesalahannya diampuni oleh Allah Ta'ala, dan amal soleh kita di malam hari ini dan sebelumnya diterima oleh Allah Ta'ala dan diberikan pahalanya kepada beliau-beliau semua. Dan semoga kita diberi usia panjang dalam kebaikan, kesehatan, kenikmatan, ketaatan, dan kita kelak diberi husnil khatimah. Ala hadiniyah wa ala manna wa hibun ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.